Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sepasang Raja Wali, bagian 5. Pagi-pagi sekali, di saat matahari baru menampakkan diri, Rangga sudah beranjak dari tempat tidurnya. Tempat yang tidak layak, namun cukup untuk beristirahat menghilangkan rasa penat. Ranting yang terbakar sudah padam, hanya sisa asap tipis yang mengepul bercampur kabut. Cahaya matahari pagi yang hangat mulai menguak kabut di sekitar hutan kerambang. Paman, Rangga tersentak kaget begitu menyadari Patih Gilingwesi sudah tidak berada di tempatnya lagi. Bergegas pendekar Raja Wali Sakti itu beranjak bangkit. Sebentar dia memandang ke sekeliling, menembus kabut yang mulai memudar. Semalam tidurnya memang nyenyak sekali, sehingga tidak mendengar suara apapun. Rangga mulai diliputi kecemasan. Semalam Patih Gilingwesi mengatakan akan ke Istana Galung, hendak mengusir orang-orang berhati iblis yang kini menguasai istana itu. Celaka kalau dia datang sendiri ke sana, gumam Rangga dalam hati. Paman, Paman Patih, teriak Rangga memanggil, tapi tidak ada sahutan. Suara Rangga yang keras disertai pengerahan tenaga dalam sempurna itu menggema menyelusup ke seluruh hutan kerambang ini. Beberapa kali Rangga memanggil tapi tetap tidak ada sahutan. Rangga semakin cemas kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Hutan ini cukup jauh dari kerajaan Galung. Mungkin 1 harian penuh baru sampai di sana, gumam Rangga berkata sendiri. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandang berkeliling. Tempat dia berada sekarang ini cukup terbuka, meskipun tidak seberapa luas. Paling tidak cukup untuk pendaratan Raja Wali Putih. Rangga bersiap-siap mengerahkan siulan saktinya untuk memanggil burung Raja Wali raksasa itu. Sutiga, satu siulan melengking tinggi bersuara kecil, namun bernada aneh itu terdengar dari mulut pendekar Raja Wali Sakti. Cukup lama juga Rangga menunggu dengan kepala menengadah ke atas. Dan pada siulan yang kedua kali, terlihat satu titik kecil di angkasa. Semakin lama titik kecil itu semakin jelas bentuknya. Kragehaka, Raja Wali Putih, kesini, seru Rangga keras. Burung Raja Wali raksasa berwarna putih keperakan itu meluruk turun, dan mendarat tepat di depan Rangga. Kepalanya langsung disodorkan ke depan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Rangga segera melompat naik ke punggung Raja Wali Putih. Dan tanpa diminta lagi, burung raksasa itu membumbung tinggi ke angkasa. Langsung ke kerajaan Galung, Raja Wali, kata Rangga sedikit keras. Raja Wali Putih kembali berseru keras. Dikepakkan sayapnya dengan cepat, sehingga terbangnya bagaikan kilat membelah angkasa. Angin terasa menderu-deru memekakkan telinga. Rangga terpaksa harus berpegangan erat pada leher Raja Wali Putih agar tidak terlempar oleh hempasan angin. Dalam waktu tidak berapa lama, Raja Wali Putih sudah berada di atas istana Galung. Burung raksasa itu berputar-putar dengan ketinggian yang sukar dilihat dari bawah oleh mata biasa. Rangga menggunakan aji tatar netra untuk melihat ke bawah agar lebih jelas. Keningnya agak berkerut juga menyaksikan suasana di sekitar istana Galung kelihatan sepi-sepi saja. Bahkan tampaknya tidak ada satu kejadian pun di sana. Rangga mengamati setiap jengkal tanah sekitar istana megah itu. Tidak terlihat seorang pun yang berpakaian prajurit di sana. Orang-orang yang terlihat berjaga-jaga di pos penjagaan, semuanya mengenakan pakaian biasa seperti layaknya kaum rimba persilatan. Raja Wali Putih, barangkali Paman Patih Gilingwesi belum sampai ke sini, kata Rangga. Kreha, kau menduga dia tidak ke sini. Lalu, kemana perginya? Rangga seperti bisa mengerti saja arti suara Raja Wali Putih. Kragehaka, Raja Wali Putih segera melesat cepat bagaikan kilat menuju ke arah barat. Rangga tidak ingin menghalangi. Dia yakin kalau tujuan yang ditempuh Raja Wali Putih akan membawanya pada Patih Gilingwesi, atau setidaknya sesuatu yang bermanfaat dalam menyelesaikan kemelut ini. Cepat sekali Raja Wali Putih terbang, sehingga dalam waktu tidak berapa lama telah melintasi batas kerajaan Galung sebelah barat. Sekarang burung raksasa itu meluruk turun pada suatu dataran luas berumput. Manis sekali dia mendarat di pinggiran dataran rumput itu. Dan Rangga pun segera melompat turun dari punggung Raja Wali Putih. Raja Wali,
Belum lagi Rangga bisa meneruskan ucapannya, mendadak sebuah bayangan hitam melesat cepat di atas kepalanya. Seketika itu pula, Raja Wali Putih melesat naik mengejar. Begitu cepatnya dia terbang, tahu-tahu sudah berada di depan bayangan hitam yang ternyata adalah seekor burung Raja Wali raksasa berwarna hitam. Raja Wali Hitam sangat terkejut melihat ada Raja Wali Putih menghadang terbangnya. Dia langsung berhenti, dengan sayap mengepak perlahan-lahan. Sebentar kedua burung raksasa itu saling berhadapan, lalu sama-sama bergerak turun. Di punggung Raja Wali Hitam bertengger seorang bertubuh ramping. Bajunya ketat berwarna hitam pekat, di punggungnya menyembul gagang pedang berwarna hitam berbentuk kepala burung. Rangga yang berada di bawah tertegun sejenak begitu melihat dua burung raksasa mendarat perlahan-lahan secara bersamaan tidak jauh darinya. Tapi sebentar kemudian Rangga melangkah menghampiri Raja Wali Putih. Orang yang berada di punggung Raja Wali Hitam melompat turun dengan manis. Kini dua orang saling berhadapan dengan dua ekor burung raksasa yang juga berhadapan. Sesaat lamanya tidak ada yang membuka suara. Baik Rangga maupun orang berbaju hitam itu saling memandangi dua burung Raja Wali raksasa yang saling berhadapan dan melempar pandangan. Sikap kedua burung raksasa itu kelihatan kaku, seolah-olah sudah sekian lama tidak pernah berjumpa lagi dan tahu-tahu kini saling berhadapan. Terlihat jelas kalau kedua burung raksasa itu sama-sama menjaga diri. Raja Wali Hitam mendekam dengan sayap terpentang lebar ke samping. Sementara Raja Wali Putih kelihatan diam dan tampak ragu-ragu. Tapi akhirnya dia bergerak menghampiri Raja Wali Hitam. Dan pada saat itu, Rangga teringat akan tulisan dalam kitab yang dibacanya dalam Goa Lembah Bangkai. Tulisan yang dituangkan oleh pendekar Raja Wali 100 tahun lalu. Rangga bergegas melompat dan langsung berdiri di tengah-tengah kedua burung Raja Wali raksasa itu. Raja Wali Putih langsung berhenti bergerak mendekati Raja Wali Hitam. Sebentar dipandanginya Rangga kemudian beralih pada Raja Wali Hitam yang sudah berdiri kembali dengan kedua kakinya yang kokoh dan besar. Raja Wali Putih, apa yang akan kau lakukan? Tanya Rangga. Krek, Raja Wali Putih bersuara pelan. Tidak. Kau tidak boleh mengajaknya bersama-sama lagi. Kau harus menjauhinya. Dia bukan pasanganmu karena akan menjerumuskanmu ke dalam kubangan lumpur dosa. Kata Rangga seperti mengerti jawaban Raja Wali Putih. Geragehaka. Raja Wali Hitam berteriak nyaring melengking. Sepasang bola matanya yang merah menyala, menatap tajam ke wajah Rangga. Sepertinya bisa dimengerti kata-kata pendekar Raja Wali Sakti itu. Sepasang sayapnya terpentang lebar agak tertekuk ke bawah. Sikap yang menunjukkan kemarahan dan ketidaksenangan pada pemuda berbaju rompi putih itu. Sadarlah, Raja Wali Putih. Dia diciptakan untuk menyeretmu ke dalam lumpur dosa dan nista untuk selama-lamanya. Jangan mudah terpancing. Dia bukan diciptakan untukmu. Sadarlah, Raja Wali Putih, ujar Rangga mencoba menyadarkan Raja Wali Putih. Raja Wali Putih kelihatan bimbang. Sebentar dia menatap pada Rangga, sebentar kemudian menatap pada Raja Wali Hitam di depannya. Rangga yang sudah mengetahui kalau Raja Wali Putih adalah titisan Dewa Wisnu tidak akan membiarkan sahabat sekaligus gurunya terjerumus akibat hadirnya Raja Wali Hitam yang sengaja diciptakan oleh Dewa Angkara Murka untuk menggagalkan tugas suci di dunia ini. Apapun yang akan terjadi, aku tetap akan menghalangi bersatunya kalian, tegas Rangga. Geragehaka. Raja Wali Hitam meraung keras. Bola matanya semakin merah menyala pertanda benar-benar memuncak kemarahannya. Dan kemarahannya tidak bisa dibendung lagi. Digerakkan kepalanya dengan cepat hendak mematuk Rangga. Namun dengan gerakan yang gesit, Rangga berhasil mengelakkan serangan Raja Wali Hitam. Tentu saja hal ini membuat Raja Wali Hitam semakin bertambah murka. Dengan gerakan yang sangat cepat luar biasa, Raja Wali Hitam melompat sambil mengepakkan sayapnya ke arah pendekar Raja Wali Sakti itu. Dan kali ini pun Rangga berhasil mengelakkannya dengan melompat mundur ke belakang beberapa langkah. Tapi belum juga kakinya bisa menjejak tanah, sebelah sayap Raja Wali Hitam telah menyambar tubuhnya dengan cepat. Rangga memekik tertahan.
Kibasan sayap Raja Wali hitam yang keras dan tidak terduga itu membuat tubuh Rangga terpental cukup jauh, lalu membentur sebatang pohon ara tua yang cukup besar. Pohon itu kontan tumbang, hancur berantakan terbentur tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Namun dengan cepat, Rangga mampu bangkit kembali. Melihat anak muda yang menjadi penghalang maksudnya masih mampu bangkit tanpa kurang satu apapun, Raja Wali hitam semakin bertambah berang. Sambil berteriak keras menggeletar, dia melompat cepat bagai kilat. Cakarnya terkembang, siap mencabik-cabik tubuh pemuda itu. Hiya! Rangga melentingkan tubuhnya ke atas, lalu bersalto 2 kali di udara. Dilewati tubuh Raja Wali hitam yang meluruk deras dengan cakar terkembang. Manis sekali pendekar Raja Wali Sakti itu menjejak tanah, langsung berbalik sambil melontarkan pukulan jarak jauh yang bertenaga dalam sangat sempurna. Ya! Kragehaka! Raja Wali hitam memekik keras dengan suaranya yang parau. Hanya sedikit saja tubuhnya terdorong, dan sekejap saja mampu melesat kembali menerjang Rangga. Begitu cepatnya dia melesat, sehingga membuat Rangga terperangah. Pendekar Raja Wali Sakti tidak bisa lagi menghindari terjangan burung hitam raksasa itu. Kembali Rangga terlontar jauh ke belakang, lalu menabrak sebongkah batu besar dan hitam berlumut. Batu itu hancur berkeping-keping terlanda tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Kragehaka! Raja Wali hitam cepat meluruk deras hendak menerjang Rangga yang sedang berusaha bangkit berdiri. Namun ketika paruh yang sudah terbuka lebar itu hendak mencaplok kepala Rangga, Raja Wali Putih melesat cepat menyambar tubuh Rangga dengan cakarnya. Langsung tubuh Rangga dibawa terbang tinggi menembus awan. Kragehaka! Raja Wali hitam berteriak keras disertai kemarahan memuncak. Hitam, tunggu! Seru orang berbaju hitam yang sejak tadi hanya diam memperhatikan saja. Raja Wali hitam yang sudah akan melesat mengejar, langsung mengurungkan niatnya. Kepalanya sedikit tertekuk menoleh pada orang berbaju serba hitam itu. Dia mengkirik pelahan dengan kepala setengah ditundukkan. Kita masih punya persoalan yang lebih penting lagi. Urusan ini bisa diselesaikan nanti. Craig, aku tahu aku juga sudah membaca buku tentang riwayatmu. Tapi yang penting sekarang, kita harus menggempur dulu Istana Galung, dan menghancurkan mereka. Setelah berkata demikian, orang berbaju serba hitam itu segera melompat naik ke punggung Raja Wali Hitam. Sambil berkaukan keras, Raja Wali Hitam membumbung naik ke angkasa. Cepat sekali lesatannya, sehingga dalam sekejap saja sudah begitu tinggi melayang di udara. Kragehaka! Langsung ke Istana Galung Hitam. Kragehaka! Saat itu, Raja Wali Putih yang membawa Rangga di cakarnya, meluruk turun di balik gunung Kilasan. Dia mendarat lunak di sebuah dataran rumput yang cukup luas. Rangga bergulingan beberapa kali setelah Raja Wali Putih melepaskan cengkeramannya, lalu bergegas bangkit dan membersihkan rumput kering yang melekat di tubuhnya. Seharusnya kau jangan membawaku kabur, Raja Wali Putih, dengus Rangga tidak senang. Krur! Raja Wali Putih hanya mengkirik lirih. Jangan bodoh, Raja Wali Putih. Dia bukan pasanganmu, dan kau tidak boleh merasa berbelas kasih apalagi menyukainya. Dia diciptakan hanya untuk menjerumuskanmu. Kau harus menyadari hal itu, Raja Wali Putih, kata Rangga berusaha menghilangkan perasaan suka Raja Wali Putih pada Raja Wali Hitam. Raja Wali Putih hanya diam saja sambil mendekam dengan kepala tertunduk dalam. Sepasang bola matanya memancar sayu tanpa gairah kehidupan. Rangga melangkah menghampiri dan memeluk leher burung raksasa itu. Aku menyayangimu, Raja Wali Putih. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku mencintaimu. Sungguh. Aku mencintaimu, Raja Wali Putih, pelan suara Rangga. Krurhek. Raja Wali Putih mengkirik lirih. Rangga melepaskan pelukannya pada leher burung raksasa itu. Sesaat lamanya dia menatap langsung ke bola mata yang sayu dan redup itu. Dirasakan betapa sulitnya Raja Wali Putih menentukan sikap. Waktu 100 tahun bukanlah waktu yang pendek. Dan selama itu mereka berpisah setelah masing-masing saling menyukai. Memang, perpisahan itu mesti terjadi demi kelangsungan hidup mereka. Kini Rangga punya kewajiban yang sangat berat. Harus dikuatkan hatinya untuk memisahkan sepasang Raja Wali itu. Memang berat tapi itu harus dilakukan.
Di dunia ini tidak ada Raja Wali raksasa hidup sepasang. Dan kalau hal itu terjadi, sepasang Raja Wali akan pupus kembali ke asalnya. Bukan hanya itu saja, Raja Wali Putih akan tersiksa selamanya dan terbuang dari kalangan dewa di Nirwana. Rangga ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba saja bumi serasa bergetar. Kini terdengar suara bergemuruh dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas. Tampak debu mengepul di udara, di arah selatan. Sejenak Rangga memandangi debu yang mengepul tebal itu, kemudian bergegas melompat naik ke punggung Raja Wali Putih. "Cepat, Raja Wali. Ada orang berkuda menuju ke sini," ujar Rangga. "Kragehaka." Raja Wali Putih melesat cepat naik membumbung tinggi ke angkasa. Dan pada saat itu, terlihat serombongan orang berkuda cepat melintasi tempat Rangga dan Raja Wali Putih berada tadi. "Prajurit Kerajaan Galung," desis Rangga setelah mengenali pakaian seragam prajurit yang dikenakan orang-orang berkuda itu. Dan Rangga pun mengenali salah seorang yang berkuda paling depan. Dua orang laki-laki, yang seorang berperawakan gemuk dan seorang lagi sudah berusia lanjut namun masih terlihat gagah. Kedua orang itu tidak lain dari Prabu Galung dan Patih Giling Wesi. Hanya Patih Giling Wesi yang dikenalnya. Sedangkan di belakangnya terlihat 6 orang berpakaian panglima dan puluhan punggawa serta ratusan prajurit bersenjata lengkap. Mereka semua memacu cepat kudanya menuju arah Kerajaan Galung. "Ikuti mereka, Raja Wali," kata Rangga agak keras. Krur. Raja Wali Putih membumbung tinggi di udara, dan bergerak searah dengan ratusan orang berkuda di bawahnya. Rangga yang berada di punggung Raja Wali raksasa itu tidak berkedip memandang ke bawah. Dia agak heran juga terhadap Patih Giling Wesi yang kini sudah bergabung bersama rombongan prajurit Kerajaan Galung. Padahal sebelumnya dia mengatakan tidak tahu di mana para prajurit dan Prabu Galung berada. "Kita cegat mereka di tepi hutan kerambang itu, Raja Wali Putih," kata Rangga. "Kragehaka." Raja Wali Putih segera melesat cepat menuju arah yang ditunjuk Rangga. Begitu cepatnya Raja Wali raksasa itu bergerak, sehingga dalam waktu sebentar saja sudah menukik turun ke tepi hutan kerambang. Rangga segera melompat turun sebelum kaki Raja Wali Putih menjejak tanah. Dan burung raksasa itu segera melesat kembali membumbung tinggi ke angkasa. Rangga melompat ke sebuah pohon yang cukup tinggi. Sedangkan Raja Wali Putih berputar-putar sangat tinggi di angkasa. Pandangan mata Rangga tidak berkedip ke arah kepulan debu yang bergerak mendekati arahnya. "Hiya!" Rangga melompat turun ketika rombongan berkuda itu melintas di bawahnya. Patih Giling Wesi dan Prabu Galung terkejut sekali. Bergegas mereka menghentikan lari kudanya, diikuti para punggawa dan prajurit. Rangga berdiri tegak sekitar 5 batang tombak di depan rombongan berkuda itu. "Rangga," desis Patih Giling Wesi. "Paman Patih, siapa anak muda itu?" tanya Prabu Galung mendengar desisan Patih Giling Wesi. "Ampun, Gusti Prabu. Pemuda ini bernama Rangga yang bergelar pendekar Raja Wali Sakti. Dialah yang menolong hamba ketika membebaskan Intan Kemuning dari tangan bidadari Sungai Ular," cerita Patih Giling Wesi tentang Rangga. Jadi pemuda itu yang kau ceritakan padaku kemarin." Pelan suara Prabu Galung. "Benar, Gusti," sahut Patih Giling Wesi. Prabu Galung turun dari punggung kudanya. Patih Giling Wesi juga bergegas turun pula. Mereka berjalan menghampiri Rangga yang tetap berdiri tegak menghadang. 2 orang penting dan utama dari Kerajaan Galung itu berhenti tepat di depan pendekar Raja Wali Sakti. Jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi. Untuk beberapa saat lamanya mereka bertiga saling berdiam diri. Rangga menatap agak tajam pada Patih Giling Wesi, sedangkan yang ditatap hanya membalas dengan bibir menyunggingkan senyum. Pendekar Raja Wali Sakti melangkah 3 tindak ke depan. "Kau yang bernama Rangga si pendekar Raja Wali Sakti?" Prabu Galung membuka suara lebih dulu. "Benar," sahut Rangga tanpa mengalihkan pandangannya dari Patih Giling Wesi. Dia memang tidak mengenali siapa yang bertanya padanya barusan. "Rangga, ini Prabu Galung," Patih Giling Wesi memberitahu. Rangga agak tersentak juga mendengarnya. Buru-buru dia membungkuk memberi hormat. Prabu Galung hanya tersenyum dengan tangan mengelus-elus janggutnya yang putih panjang. "Maaf,
Hamba tidak mengenali Gusti Prabu, ucap Rangga merendah. Tidak mengapa anak muda. Aku tahu tentang dirimu. Kehadiranmu memang sangat kuharapkan. Hanya kau yang dapat kuandalkan untuk menghadapi mereka, kata Prabu Galung bijaksana. Rangga bergumam tidak jelas. Dari sudut ekor matanya, diliriknya Patih Giling Wesi. Ampun, Gusti Prabu. Boleh hamba bicara berdua saja dengan Rangga? Pinta Patih Giling Wesi seraya memberi hormat. Silakan, Paman Patih. Hamba, Gusti. Patih Giling Wesi menjura memberi hormat dengan merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada. Tubuhnya sedikit membungkuk lalu melangkah menghampiri Rangga. Kedua orang itu berjalan menjauh. Mereka baru berhenti setelah berada di bawah sebatang pohon yang cukup rindang. Sementara para panglima memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk beristirahat, Prabu Galung sendiri kemudian beristirahat duduk di bawah pohon rindang beralaskan permadani tebal berbulu halus. Selanjutnya episode Sepasang Raja Wali bagian 6. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.